Jadi kalau diperintahkan ibadah, cara merasakannya jangan menjadi beban kewajiban. Cara bacanya itu baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, ya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa. Ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Sholat kan contohnya satu, kita turunkan sholat misalnya. Nah ketika dicontohkan detilnya satu, sholat, nah, maka cara membaca sholat ini ketika akan ditunaikan jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah, walaupun memang itu perintah. Sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan, yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian sholat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah, perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita. Tapi di balik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya. Karena nggak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya. Apa hikmahnya di balik ini? Karena itu ketika Nabi diutus pun bukan hanya menerangkan ini kerjakan, ini tinggalkan, tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah karena diperintahkan Quran. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Gak apa-apa lompat sedikit, kita masih di ayat 21 ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya kan teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak, ini aja yang diperintahkan kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan gak ada larangannya. Ada nggak larangan ditemukan sholat subuh 3 rakaat? Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah kerjakan, maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi, saking sayangnya Allah gak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti dapat hasilnya. Nah sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan 2 orang Nabi dan Rasul, ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah tuntas alaihi wassalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Nah, secara singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon ya Allah, nanti utus Rasul yang terakhir itu, Rasul yang paling terakhir. Karena Rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap Nabi dan Rasul, nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan. Itu semua Nabi dan Rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap Rasul sebelum kedatangan Nabinya. Ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum asyahidin wa ana ma'akum minasyahidin.
Jadi nggak mungkin ada Rasul bertugas kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu, menerangkan dan menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu keduanya bermohon, ya Allah, karena ini Rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi? Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ, yang dekat sumur Zam-Zam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang jadi tempat maktabah qadimah itu. Ya, perpustakaan itu, ya. Cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu, ya, tentang situs-situs yang benar, tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat. Gitu. Salatnya ngadep ke situ, makanya dituliskan di situ pakai gambar-gambar dicoret begini. Nanti yang umrah saya terangkan beberapa bagiannya di mana lokasinya. Ya, nanti ada di situ dekat rumah Abu Jahal, ada di situ. Ya, rumah Sayyidah Khadijah. Nah, di tempat Nabi lahir itu ada keterangan di tembok sama gambar. Yang sujud dicoret, kan? Yang bawa macam-macam dicoret. Itu dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang ke situ juga kalau kiblat. Dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta, ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat supaya jelas, kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Jadi kalau ditanya sholatnya bagaimana, ini perintah Allahnya, ini contoh Nabi hadisnya, terus itu bisa ditelusuri. Kebenarannya di Quran ada, di hadis tertuang, bisa dilacak lagi kebenarannya. Setelah itu bukan hanya cara dan ayatnya, hikmahnya pun ada. Karena itu yang pertama, membaca perintah pun pakai hikmah. Jadi ketika ada kalimat misalnya, maaf, wa aqimus shalah, tunaikan salat, lalu datang perintah itu diisyaratkan lewat suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu, kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya, merespon panggilan iman itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan, diminta siap-siap, diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, pikirannya bertanya, ya Allah, kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab, hayya 'alas shalah. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya terangkan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita salat. Semangat. Apalagi paham fikihnya, apalagi mengerti hikmahnya, apalagi kita ngerti Qurannya. Ya Allah, nangis tuh kalau salat itu. Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah. Supaya engkau meningkat kualitas. Supaya kehidupanmu lebih baik lagi. Supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin, kata Allah, aku menguji kecuali kau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepada aku, minta solusi lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kamu sabar, terima dulu. Saat sholat datang padaku minta solusi.
Jadi begitu dipanggil lewat sholat itu, ditunggu kita mau minta apa. Baru kita berdiri baca Al-Fatihah, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis kuncinya mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar cara ibadahnya, apapun yang ia minta sekarang aku berikan sepanjang maslahat untuknya. Itu hadis qudsi. Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Jadi kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rizki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi. Dari generasi awal loh. Sampai ke kita, sampai kehidupan berakhir. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Tolong garis bawahi ini. Tolong garis bawahi. Ya, sebab kalau garis atas nggak nampak itu serius bawahnya. Garis bawah. Quran surah 19 ayat 49. Ini kaitan dengan ibadah. Fokus baik-baik ya, fokus baik-baik. Sebelum sampai ke ayat itu saya tanya dulu. Teman-teman pernah dengar kan kisah Nabi Ibrahim yang dibakar itu kan? Lalu Allah selamatkan kan? Dengan menjadikan apinya apa? Bukan cuma dingin, dingin menyelamatkan. Karena ada dingin membekukan, ada dingin menyelamatkan. Dingin membekukan itu disebut zamharir. Nanti di antara neraka itu ada yang sifatnya membekukan. Nanti satu saat kita bisa nonton itu. Ya, bisa nonton, bisa. Karena di Quran dibalik itu. Ya, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada saat ini nanti orang-orang beriman itu balik menertawakan orang-orang yang ingkar. Jadi ada orang-orang yang ingkar menertawakan orang beriman, mempermainkan saat di dunia. Begitu meninggal di akhirat dibalik oleh Allah. Kamu tonton aja mereka tuh katanya. Nanti ada di barisan tribun khusus ya yang bisa melihat keadaan ahli neraka itu. Ada. Ya, ada. Jadi bisa melihat tuh. Agar jangan kepleset aja situ tuh. Ya. Nanti bisa kelihatan yang di bawah. Nanti kan ada dialog gitu. Masalakukum fi saqar? Qalu lam nakum minal. Ada yang enggak sholat, ditanya sama penduduk surga, kamu kenapa ada di situ, Jan? Aduh, saya enggak sholat saat di dunia, ada di sini. Ya, nanti ada yang begitu. Nanti ada yang suka meledek saat di dunia yang tertawain. Di akhirat balik ditertawakan, diperintahkan tertawanya. Tertawain mereka, kata Allah itu. Jadi Allah itu maha adil. Apa yang nggak bisa dijangkau di dunia diberikan saat di akhirat. Tapi jangan beriman dengan niat menertawakan orang-orang yang ingkar. Tidak. Ya. Itu hanya kemuliaan Allah untuk memberikan rasa keadilan. Paham sampai di sini? Nah, saya ingin balikan situasinya. Diselamatkan kan oleh Allah? Iya. Ya, bardan wa salama. Kalau cuma bardan saja beku. Tapi wasalama, dan memberikan keselamatan. Jadi ada dingin yang melahirkan keselamatan, kebaikan-kebaikan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ketika dibakar ternyata tidak mempan, bukankah penguasanya pada saat itu membuat isu? Ya, saya bicara tentang era Nabi Ibrahim ya. Ya. Maka disebarkanlah informasi pada saat itu dan diviralkan. Oh, ini kayaknya tukang sihir nih. Jinnya kuat banget. Maka dibikin hoax menyebar. Ini jinnya kuat banget katanya. Daripada jadi malapetaka di negeri ini, lebih kita usir saja. Maka diusirkan beliau. Ya kan? Halo? Diusir kan? Ya, diusirlah dengan istrinya Sarah. Jadi ternyata jalan ibadah itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Mungkin lebih sulit daripada jalan ninjamu yang kau tempuh. Ini status itu. Tapi ternyata di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi jangan lihat sulitnya, lihat hasilnya. Inna ma'al usri yusra. Karena memang hasilnya istimewa, dibuat berliku itu supaya kitanya itu bisa lebih kuat, bisa lebih tangguh. Jadi menghadapi ibadah yang lainnya sudah kuat perangkat tubuh kitanya. Bagaimana bisa dilatih dengan banyak sholat kalau tahajud saja kita tidak mampu? Maka tahajud itu kadang awalnya berat, tapi kalau sudah mampu melakukan, kangen kita. Bangun terlambat tuh bisa menyesal, ya Allah terlambat saya. Padahal bangunnya tuh jam 4:20. Ya, masih ada 15 menit itu bisa bangun, bisa katakan terlambat tuh. Kan sekarang kurang lebih 4:37 kan? Anda bangun 4:30 itu bisa menyesal.
Subuh 4.37, biasanya bangun 7.34, ya kan? Wajib tertunda, tapi ketika terlatih dengan ibadah yang maksimal, itu bangun 4.30 itu masih menyesal, ya Allah, kok saya terlambat, masih bilang terlambat, padahal subuh belum tiba. Itulah indahnya ibadah itu seperti itu. Jadi jangan posisikan sesuatu yang mungkin terasa sulit di awal, itu bisa memberikan beban, tidak. Cara pandangnya akan ada kenikmatan setelah itu. Maka apa yang terjadi? Ini fitrah ibadah. Jangan dikira untuk beribadah itu begitu mudah. Ya, sama, Anda ingin sukses, jangan dikira membalikan telapak tangan langsung sukses. Mesti ada jalan kan yang ditempuh. Apa Anda berkata, saya ingin ke kajian, seling langsung ada di sini? Tidak. Anda harus melewati hujan kan? Ya kan? Dulu orang mendaki gunung lewati lembah. Ya kan? Sekarang menempuh jalan yang berliku untuk datang ke sini. Kalau Anda tidak punya harapan mendapatkan sesuatu, kenapa Anda harus menempuh jalan ke sini? Karena itu keyakinan itu penting. Maka apa yang terjadi? Ketika keyakinan itu diarahkan hanya lillah, ini poinnya. Maka Allah berikan pendampingan kepada kita untuk memudahkan, plus janji jawaban bagi setiap yang Anda mohonkan, bahkan yang mustahil menurut manusia. Maka turunlah Quran surah 19 Maryam ayat 49 untuk merespon itu. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Itu Ishaknya belum lahir, Yakubnya belum ada, dan belum terjadi. Itu kadar Allah langsung. Jadi ternyata ketika Anda meninggalkan sesuatu yang dirasakan menyenangkan, membahagiakan, tapi itu menyimpang dari ketentuan Allah, dan Anda ingin kembali kepada jalan Allah yang benar, mungkin awalnya nggak mudah, tapi ternyata ketika Anda milih saja ikhlas karena Allah, itu Allah sudah menyiapkan rencana yang sangat luar biasa. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Karena kenikmatan terbesar itu ketika kita melewati banyak rintangan, dan ketika mendapatkan hasilnya, nikmatnya berbeda dengan seketika Anda mendapatinya. Contoh gini nih, suasana begini, Anda pengen sekutang, bisa. Ini bukan kode ke panitia ya, bukan. Karena saya nggak biasa mengajar sambil minum, karena nggak mungkin. Ya, mengajar sambil minum nggak mungkin. Bisa. Nikmat mana? Begitu Anda pengen sekutang di luar, teng. Dengan yang kedua, Anda nyari dulu keluar. PTM nggak dapat ke Galaksi sampai ke Kemang, terus muter. Belok lagi sampai ke Pondok Gede, muter, nggak ada. Tiba-tiba nyampe sini, di pinggir situ ada, teng. Setelah itu Anda dapat sekutang gitu. Nikmat mana? Yang pertama langsung ada di depan, atau yang kedua kita berputar dulu mencari-cari? Yang kedua. Makanya nikmatnya minum itu saat haus. Nikmatnya makan saat lapar. Karena itu terkadang kita itu memohon kepada Allah, kadang-kadang nggak langsung terkabul seketika. Supaya Allah menanamkan kenikmatan besar saat mendapatkan hasil yang kita mohonkan itu. Dan itu saat sedang berikhtiar, masih ditambah pahala. Udah minta aja dulu terus, minta terus, pahala dikasih lagi. Sehingga ketika mendapatinya, ya Allah minta keturunan. Sebulan belum dapat, 2 bulan belum dapat, 3 bulan belum dapat. Ketika 3 tahun, itu nikmatnya luar biasa. Takbirnya bisa lebih kencang daripada takbir yang Idul Fitri itu. Allahu Akbar gitu kan. Kenapa? Padahal positif. Ya kan? Itu luar biasa. Jadi ibadah itu bukan hampa makna, tapi istimewa, penuh dengan limpahan rahmat. Jadi ketika kita memutuskan ibadah dan ikhlas, kuncinya ikhlas lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Itu saat kita memutuskan mendekat kepada Allah, Allah menyiapkan rahmat yang belum kita dapatkan saat ini. Kalau istiqomah, dapat, dan indah dapatnya. Jadi ketika melepaskan diri dari kaumnya sekalipun terusir, awas, ini kondisi Nabi Ibrahim ya, jangan dikiaskan sendiri-sendiri ini. Karena ada babnya sendiri, ada detailnya. Jangan setelah ini Anda resign pekerjaan misalnya apa, lalu Anda katakan video Ustaz Adi Hidayat. Tidak. Ya, tanyakan dulu seperti apa realnya, karena semua ada babnya. Fikih itu ada detailnya, nggak boleh sembarangan. Jelas ya? Tadi saya sebutkan misalnya tentang togut, itu ada detailnya. Jangan menyimpulkan sendiri, ini togut, itu togut, nggak boleh. Ada detailnya. Jelas ya? Kalau salah menilai itu, kembali kepada yang menilai. Ada kalimat-kalimat sensitif dalam agama yang nggak boleh sembarangan diungkapkan. Ketika sembarangan diucapkan, ia mencari pemiliknya di langit dan di bumi. Tak menemukan, kembali kepada yang menuturkan. Ya, seperti kata kafir, nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang-orang ya, yang terlihat beriman dan sebagainya misalnya, nggak boleh. Yuk kembali lagi ke awal. Maka falamma i'tazalahum min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami siapkan Ishaq, setelah itu Yaqub. Kapan dapat Ishaq itu? Bukan saat meninggalkan itu.
Justru saat mulai bertugas, berdakwah, didampingi Sarah. Ya, yang sudah mulai juga sepuh. Ya, Sarah itu kan divonis secara medis nggak mungkin punya keturunan. Maaf ibu, divonis monopos dan mandul. Itu setelah menempuh perjalanan tuh keluar dari tadi Mesopotamia, datang ke Mesir, kemudian dapat hadiah di situ, kemudian Hajar alaihissalam. Hajar kemudian melahirkan Ismail. Prosesnya panjang sampai kemudian Sarah alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam menyatu. Ya, ketika Sayyidah Hajar dengan Ismail sudah di Mekah, ini masih di Kanaan, ya, di Palestina, kemudian berdakwah di situ dan sudah ada keponakan beliau namanya Lut. Ya, cuman beda distrik. Kalau mungkin Nabi Ibrahim misal di Bekasi, Nabi Lut di Depok gitu kan. Misal saja ya, jangan dipotong videonya, awas tuh. Contoh. Nah, justru di era Nabi Lut itu setelah melewati berbagai masa, datanglah eksekusi berita gembira tadi. Rencana Allahnya jauh sebelumnya, eksekusinya di masa era Nabi Lut alaihissalam, ketika menjadi nabi. Ketika Lut beriman, diangkat jadi nabi. Hanya umat yang dihadapi oleh Nabi Lut itu, umatnya kekeh pada maksiat, menentang Allah dan menantang azab. Menentang Allah, menantang azab. Dan saya penting ingatkan ya, mungkin nanti ada kajian khusus membahas tentang situasi akhir zaman. Ya, karena nanti di antara tanda akhir zaman itu adanya akumulasi kemaksiatan di masa-masa sebelumnya. Ada akumulasi dan tingkatnya lebih dahsyat. Di Nabi Adam ada proses pembunuhan pertama. Kakak adik kan berbunuhan kan? Sekarang ada nggak? Ada. Banyak. Di masa Nabi Musa alaihissalam, teman-teman sekalian, ada pembunuhan, bahkan ada pengguguran kandungan. Ya, bahkan ada yang lahir langsung kemudian dieksekusi. Sekarang ada? Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya masih ditunggu. Kalau lahir laki-laki, eksekusi. Lahir perempuan, dibiarkan. Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna. Jadi Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya masih nunggu. Keluar dulu, begitu lahir perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang ada yang tidak peduli laki-laki dan perempuan, yang penting gugurkan sebelum lahir. Disebut apa itu? Sedangkan yang Fir'aun saja sudah su'al azab. Zaman Nabi Lut yang homo ada? Ada, cuman homonya laki-laki aja, laki-laki dengan laki-laki. Perempuan nggak terlibat. Sekarang ada, bahkan berkembang. Perempuan bisa dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Bahkan sekarang bisa ada yang mencoba bertukar peran. Laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Jadi terakumulasi semuanya. Itu kalau kita nggak kenal dan bersyukurnya di Islam itu lengkap semua. Dijelaskan tantangannya sebelum kita hadapi. Jadi ketika bertemu yang begitu nggak kaget. Saya Nia loh bang. Iya, nggak ada ayatnya tentang kamu. Iya, namanya siapa? Nia. Yang jelas Nia. Lengkapnya Kurniadi. Bisa terjadi. Jadi ada akumulasi, harus siap itu. Nah di era Nabi Lut ini, itu seera dengan Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan jawaban dari permohonan umatnya Nabi Lut. Dijawab oleh Allah dengan sempurna, minta azab, dikasih azabnya. Ya, maka diutus para malaikat itu datang ke kompleknya Nabi Lut. Cuman para malaikat itu sebelum datang ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Tadi saya ilustrasikan kan, kalau Nabi Ibrahim di Bekasi, Nabi Lut di mana? Ya, contoh kan. Datang dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Itu mampirnya itu kalau ibadah kita sudah tinggi, dampaknya itu sosialnya juga akan tinggi. Di pancaran spiritual itu memancarkan kemuliaan sosial. Makanya orang sholat itu kalau benar sholatnya, itu ibadah sosialnya tinggi. Karena fungsi sholat yang pertama tanha anil fahsya wal. Nah, praktek fahsya dan mungkar itu mencegah keduanya, itu sifatnya sosial. Maka dari itu ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah alaihi wassalam tinggi ibadahnya kepada Allah, datanglah rombongan malaikat tadi menyamar dalam bentuk manusia. Itu diviralkan di Quran surah 51 Adz-Dzariyat dari ayat 24 sampai ayat 30. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Indah sekali, Bu, Pak. Saya sarankan ya, mulai sekarang keluarkan kisah-kisah viral dalam Al-Quran. Nanti sebelum anak-anak tidur, bacakan ceritanya. Saya kalau anak-anak saya itu mau tidur minta cerita, biasanya saya suka ceritakan tentang kisah Nabi, Rasul dengan pendekatan kekinian. Jadi tanpa disadari mereka juga menghafal. Jadi ketika nanti menghafal surat dan ayatnya akan lebih cepat. Ya, Ahmad itu jenderal dalam tanda petik. Kemarin ngawal saya itu kalau ditanya dia jawab tuh. Nabi apa yang ditelan ikan paus? Yunus katanya. Nabi apa yang punya tongkat? Musa.
Nabi apa yang menakwilkan mimpi? Yusuf. Ceritakan. Ya, daripada kisah yang aneh-aneh kan? Ya, dan seterusnya. Kita bawa ke situ. Maka Quran bertanya kepada kita, "Hei, hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin?" Kalau kita mengerti bahasa Arab itu ini dalam sekali itu. Kamu pernah dengar kisah Ibrahim dan tamu-tamunya enggak? Idakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamunya itu datang mampir ke tempatnya, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Qala salam. Dijawab waalaikumsalam. Jadi kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ingin dipersingkat tulisannya, bukan bacaannya. Kalau ingin dipersingkat boleh dituliskan salam. Singkatan itu ada di Quran. Ada di Quran, Quran surah 51 ayat 24. Idakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Jadi kalau Anda menulis di WA misalnya kan, atau kirim SMS, ingin menyingkat biar nggak kepanjangan karakter hurufnya, tulis salam. Ya, bacanya assalamualaikum kan warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya apa? Salam. Misalnya kan? Itu bisa disingkat. Jawabannya qalu salama. Tapi kalau Anda ingin tuliskan lengkap bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jawab dengan yang lebih lengkap. Maka apa yang terjadi? Qaumum munkarun. Dilihat oleh beliau. Ini bukan orang kompleks sini. Orang asing. Bukan orang Bekasi nih. Depok juga bukan beginian penampakannya nih. Depok ketahuan tuh. Ya, ini bukan orang Depok nih, bukan orang sini. Karena beda, tampannya lain. Depok beda. Bekasi nggak sama. Qaumum munkarun, ini bukan orang sini. Karena tahu itu bukan orang situ, beliau berpikir, itu cara berpikirnya luar biasa nih. Karena tahu bukan penduduk lokal dan bukan tempat-tempat yang biasa beliau kenal, padahal beliau suka berpetualang, makanya disebut Ibrahim. Ibrahim itu nanti punya dua makna. Satu, ada yang mengatakan dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Nanti saya jelaskan kemudian. Ada yang menjelaskan sebagai sang penyeberang yang suka berdakwah dengan melintasi tempat-tempat. Ya, datang ke sini dan sebagainya. Itu beliau sudah tahu, oh ini wajah-wajah Mesopotamia, ini wajah-wajah Mesir. Ini mah bukan. Tampannya luar biasa, tegaknya, bagusnya dan sebagainya. Ya, kau memungkinkan karena tahu ini bukan orang lokal, orang asing, maka nggak banyak ditanya. Beliau berpikir mungkin lelah di perjalanan, nggak banyak diinterogasi, langsung disuruh masuk duduk. Apa yang terjadi? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka bertanya kepada istrinya, "Ma, kita punya menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini?" Sempet-sempetnya malam-malam bikin gulai sapi. Malam-malam untuk menjamu tamu itu. Cuman persoalan mulai muncul. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Itu tamu setelah dihidangkan, udah gulai, udah ada semuanya. Itu cuman dilihat begini. Nggak dimakan. Tangannya nggak bisa gerak ke situ. Dari atas lihat ke bawah, kakinya nggak napak. Tangannya diam aja, latas silo ini. Tangannya tuh gak gerak, diem aja begini. Ginilah. Ini nggak usah sampai masuk nih ya. Di luar aja, ibu nih bu, malam ini malam Jumat bu. Jumat nih, jam 2 malam-malam. Assalamualaikum, kan? Dijawab nggak? Jawab dulu, namanya salam kan? Salam jawab dulu, minimal jawab salam. Urusan buka tidak, urusan belakangan. Jam 2 nih, assalamualaikum, jawab nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diintip di jendela, begitu dibuka, baju putih, rambut panjang, pakai jubah, terus sininya pakai sorban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengok di jendela, baju putih, rambut panjang, pakai sorban. Dibuka nggak? Jam 2 malam Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka dong. Tidak. Kan? Jadi tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Saya ulangi, tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Bahkan ketika masuk pun mungkin kan ditanya dulu, "Bapak siapa?" Nggak penting tanya nama saya, sate 10 tusuk. Ya. Ditanya dulu kan, dari mana, mau kemana, bapak siapa dan sebagainya. Ibrahim tidak alaihissalam. Ini orang jauh, mungkin capek, dihidangkan. Ketika mampu
menampilkan ibadah yang tidak biasa, maka Allah pun akan menjawab dan memberikan kepada kita anugerah yang tidak biasa. Ini teori fikih. Jadi kalau Anda sedang punya permintaan yang istimewa, maka tunggangi ibadah yang istimewa yang nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kenapa tahajud itu pahalanya banyak dan bisa mengabulkan permintaan tertentu? Karena nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kalau ada permintaan yang besar, hajat yang khusus, ya Anda harus mencari cara yang istimewa yang nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Dan tumpuannya keikhlasan, bukan ingin mendapatkan jawaban dari permohonan. Karena Nabi Ibrahim pun menyuguhkan makanan itu bukan karena istrinya ingin mengandung, karena melihat tamunya butuh itu. Maka apa yang terjadi? Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ini syahidnya. Maka malaikat itu langsung menjawab, la takhaf, kamu jangan khawatir, gak usah takut. Kami datang ke sini malaikat yang ditugaskan oleh Allah sekarang sedang menyamar. Sebetulnya tujuan kami itu ke tempatnya Lut. Ke sini cuma mampir aja. Bayangkan orang mampir pun dijamu begitu rupa. Akhirnya turun perintah Allah, eksekusi janji Allah yang telah disiapkan di masa lalu itu pada saat itu. Dan ketika disampaikan itu, Sayyidah Sarah itu sudah semakin menua. Makanya apa yang terjadi? Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau kaget menepuk-nepuk pipinya begini. Apa yang seperti ini masih bisa mengandung? Maka apa jawabnya? Qalu kadzalikillahu. Baik. Maka demikian kalau Allah sudah menetapkan. Maka pertama, qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka kabarkan tentang akan lahirnya anak yang cerdas. Jadi Ishak itu disebut oleh Quran dengan anak yang cerdas. Kalau Ismail cerdas dan perasa, ghulamun halim. Jadi ada ghulamun alim, ada ghulamun halim. Ya, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuki qala innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Allah kalau sudah menetapkan bijak kapan dikabulkan, kapan dieksekusi, dan Maha tahu kondisi keadaan hati kita itu. Karena itu ketika masih bisa mengandung dan melahirkan kemudian Ishak pada masa itu, kegembiraannya bertambah. Karena sesuatu yang merasakan tertunda sekian lama, kebahagiaan semakin memuncak pada masa itu dan limpahan pahalanya semakin banyak. Itulah terkadang ibadah kita sekarang itu bisa mengabulkan doa kita mungkin beberapa masa yang mendatang, bahkan menghadirkan anugerah pada yang tidak pernah kita minta. Jadi kalau Anda sedang bekerja tiba-tiba dapat proyek, mungkin bukan karena ikhtiar Anda saja, itu karena amalan Anda yang bulan lalu yang belum mungkin terjawab pada saat itu, atau yang belum pernah Anda minta dikabulkan di pekan berikutnya. Jadi ibadah itu nggak ada yang sia-sia, sekalipun itu sunnah. Ibadah tidak ada yang sia-sia sekalipun sunnah. Itu kalau kita paham fikihnya. Nah, ini bagian pertama. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya kita. Kalau kita bertanya kenapa sih mesti ibadah ya Allah? Ada dua penegasannya. Satu, kata Allah, supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Yang kedua Allah tegaskan, karena saya ini penciptamu. Kamu itu hamba. Dan kamu saya ciptakan memang tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu kemudian ditegaskan, teman-teman sekalian, wassababu anna hadha rabbal 'azim yastahiqu ifraduhu bil ibadati li'annahu khaliqul ibadi jami'ihim. Dan kenapa kita mesti menyembah beribadah kepada Allah? Karena memang Allah ini, sebab yang demikian, karena memang Allah ini satu-satunya Tuhan yang agung yang memang berhak untuk disembah karena mencipta kita. Kalau menciptakan terserah yang menciptakannya, mau menjadikan ciptaannya apa? Halo? Anda bikin handphone, terserah Anda kan handphonenya mau diapakan? Mau diutak-atik, utak-atik ketok jadi TikTok, bisa. Mau bikin Anda aplikasi apa saja silakan, ya Anda yang bikin, terserah Anda kan? Ya, kalau buatan Anda disoal kan Anda bilangnya apa? Terserah saya yang bikin, ye, gitu kan? Anda bikin sendal di komen orang, Anda bilang terserah saya yang bikin, ya kan? Nah sekarang Allah mencipta kita, masa Anda mau nyoal? Ya, kenapa engkau perintahkan aku sholat ya Allah? Terserah saya yang bikin. Ya. Ini kan logika kita dipakai kan? Jadi kita ini punya Allah, terserah Allah mau diapakan juga. Iya, tuh tahu belakang. Paham ya? Jadi kalau kita masih ngeyel, dikasih alasan yang menyenangkan, tetap nggak dipahami. Supaya kamu bahagia, terus apa lagi? Supaya kamu senang, apalagi? Supaya kamu sukses, apalagi? Saya yang bikin kamu, terserah saya. Ya, saya menciptakan engkau. Bahkan orang-orang sebelum engkau,
Bahasa dalamnya tuh begini, orang dulu aja yang saya cipta nyembah saya, masa kamu umat belakangan yang nyembah saya? Orang dulu lebih kuat, hasilnya bisa abadi sampai sekarang. Firaun itu, Firaunnya, hasil piramidanya sampai sekarang masih ada. Namrud, bangunan-bangunan itu masih ada. Ya, Lab Ismarna di Libya itu masih ada. Di Jordan itu juga masih ada. Ya, bangunan-bangunan indah dan sebagainya. Kaum Ad, Tsamud itu masih ada sampai sekarang. Dan mereka dibinasakan karena tidak ibadah. Diberikan jalan kebahagiaan abadi, memilih kebahagiaan semu. Sudah semu, sombong. Sudah semu, sombong, itu yang bahaya tuh. Karena itulah kemudian Allah ingatkan kepada kita, aku pencipta engkau, aku yang tahu tentang engkau, aku berikan jalan kebahagiaan, aku berikan jalan kesuksesan supaya engkau sadar bahwa itu hamba, bahwa engkau itu hamba. Paham sampai sini? Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan tentang satu bagian penting. Perhatikan. Ini yang kemarin ingin saya tegaskan. Wa bima annal asla fi kalimati la'alla litarajji wa tawaqqu. Nah ini. Wa huwa mustahilun min Allahil qadiril a'la lil 'abdi ad-dha'ifil adna, fa kana al-muradu bihi if'alu dzalika rajina al-wusula lit-taqwa. Paham? Tidak. Ya. Karena la'alla itu dalam bahasa Arab itu litaraji wa tawaqqu, seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan tadi saya ulangi kembali. Taraji itu huruf yang digunakan untuk mengungkapkan harapan agar meraih apa yang diinginkan, tapi tak mungkin bisa dicapai tawaqqu kecuali dengan kesungguhan. Sedangkan untuk menempuh upaya sungguh-sungguh itu bagi Allah itu mustahil. Karena Allah itu ketika kun fayakun. Nggak perlu ikhtiar lagi. Maka ayat ini ditujukan untuk kita. Artinya apa? Allah itu sebetulnya nggak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh kita. Karena itu ketika menggunakan kata la'allakum, itu untuk kamu hambaku, bukan untukku. Aku perintahkan kau ibadah itu jalan untuk kesuksesan. Jalan kebahagiaan yang kamu minta, yang kamu harapkan, yang kamu mimpikan. Aku berikan jalannya, itu untukmu, bukan untukku. Kamu yang butuh, bukan aku yang perlu. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepadaku, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Karena itulah kemudian penutupnya indah sekali nih, bagus sekali. If'alu dzalika rajinal wusula littaqwa. Maka kerjakanlah semua ibadah yang menunya sudah Allah hamparkan, Nabi contohkan, niatnya meningkatkan takwa. Jadi kalau mau ibadah, sekali lagi, jangan dibawa ke urusan dunia. Dunia tuh ngikut. Walaupun ada kebutuhan dunia. Walaupun panggilan ibadah itu untuk mengentaskan kebutuhan dunia, tapi ketika menunaikan, jangan tarik ke urusan dunia. Anda jangan tahajud karena ingin nilainya sukses besok ujian. Anda jangan tunaikan puasa karena ingin dapat proyek besar besoknya. Walaupun mungkin puasa itu bisa memudahkan Anda mendapatkan proyek yang diharapkan. Tapi niatkan ibadah itu sebatas memenuhi kebutuhan takwa kita kepada Allah. Karena kalimatnya berbunyi menunaikan ibadah itu la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tanjihun. Jelas ya? Bukan la'allakum ta'kulun supaya kamu bisa makan. Ya, bukan la'allakum tadinun supaya kamu bisa ngutangin atau melunasi utang. Jadi kalau mau puasa, mau salat duha, mau infak, mau sedekah, niatkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Selanjutnya biarkan Allah yang menuntaskan persoalan-persoalan kehidupan kita. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan supaya nanti saat mempraktekkan ini semua kita tidak tarik itu ke dalam urusan dunia, terlalu kecil. Sekalipun diperkenankan tapi terlalu rendah itu. Sehingga nanti menurunkan keistimewaan yang sudah Allah siapkan. Allah kalau sudah menyiapkan BMW, masa Anda mintanya BMX? Maaf ya, BMW dan BMX ini cuma contoh. Jelas ya? Halo? Jelas ya? Nah, ini yang mesti kita pahamkan pada diri kita. Sebelum saya tutup, paham maksudnya? Paham. Jadi kalau saya tanyakan, siap kita ibadah? Untuk apa ibadah? Meningkatkan takwa. Supaya apa yang kita ibadah? Perhatikan kalimatnya. Supaya apa lagi? Sukses. Jadi kalau diperintahkan ibadah, semangat kita. Besok subuh jam berapa? Misi dimulai itu bersamaan dengan misi dimulai. Allah turunkan kemudian petunjuk pedoman berkehidupan supaya misi itu sukses dituntaskan. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Tidak pernah memberikan kepada kita sebuah tugas berkehidupan kecuali diberikan perangkatnya. Demi Allah saya katakan, saking sayangnya Allah kepada kita, tidak pernah menugaskan apapun kepada hamba itu. Yang sering kita sebut dengan ujian itu. Jadi nggak mungkin setiap hamba itu diuji kalau tidak diberikan perangkat untuk menyelesaikan ujian itu. Bahkan yang paling rahman, karena itu sifat rahman hanya dilekatkan kepada Allah, tidak yang lain. Quran surah ke-17 ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman. Ya, ibu masih punya rahim. Manusia masih bisa belajar dari keteladanan itu, tapi rahman hanya milik Allah. Karena kasihnya begitu luas.
jangankan diberikan perangkat, dengan sifat rahmat Allah itu, kaidah langsung diturunkan, Allah langsung memberikan penjelasan, tidak mungkin bahkan seorang hamba diuji melampaui batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Itu sayangnya Allah kepada kita. Jadi nggak mungkin setiap kita itu diuji dengan persoalan apapun itu dalam kehidupan, kecuali kita memang punya kesanggupan menyelesaikan itu. Itu mesti yakin, karena Allah yang sampaikan. Dan jangan diduga bahwa setiap orang yang duduk di sini tidak punya masalah, belum tentu. Ini wajah penuh persoalan semua gitu. Setiap kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan mesti yakin, ini kalimat pertama, dan secara psikologis ini susah ditemukan dimanapun. Itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi kalau bahasa psikologinya begini, ketika ada persoalan, katakan pada diri kita, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Itu lebih menenangkan kepada jiwa dibandingkan membuat status. Kenapa harus aku ya Allah? Gak akan selesai. Ingat ya, ujian tidak tuntas dengan menuliskan sebuah status, tapi ujian bisa tuntas dengan membangun keyakinan kepada diri bahwa itu bisa kita sempurnakan. Lalu turunlah surah Al-Insyirah untuk memberikan kelapangan kepada jiwa. Inna ma'al usri yusra. Itu konsepsinya jelas. Jadi kalau sedang punya persoalan, katakan dulu pada diri kita, insya Allah saya mampu mengatasi ini. Satu. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau dipersingkat tuh begini, bahasa singkatnya, pasti selesai. Pasti selesai, insya Allah. Itu kalimat ini, dua kalimat yang mahal ini, itu memberikan pengaruh kepada jiwa tuh luar biasa. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Anda kalau konsultasi ke psikolog untuk dapat dua kalimat ini saja, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kan saya sering katakan kan, ketenangan itu kadang lebih mahal kan dibandingkan harta yang dimiliki. Orang untuk mendapatkan ketenangan itu mesti kadang merogoh kocek yang sangat luar biasa. Karena itu seringkali ketenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi yang didapatkan. Masih ingat kan pertanyaan yang sering saya ajukan? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Masih ingat 2 tahun lalu? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Coba, nggak ada pilihan ketiga. Nggak mudah kan? Baik. Nah, karena itu konsepsi dasar dalam kita berkehidupan itu mesti tenang. Saya kalau mengajar andanya nggak tenang, nggak mungkin pelajaran bisa disampaikan. Saya pun kalau sedang tidak tenang, nggak mungkin bisa menyampaikan materi dengan baik. Ketenangan itu penting. Karena itulah ketika Adam mulai diturunkan ke bumi, kalimatnya, faman tabi'a hudaya fala khaufun. Fala khauf itu tidak ada kegelisahan. Apa lawannya gelisah? Tenang. Jadi konsepsi dasar keberhidupan di bumi itu sesungguhnya penuh dengan ketenangan. Dasarnya itu. Kapan ketenangan itu tiba? Faman tabi'a hudaya, ketika petunjuknya diikuti. Jadi kalau ada keberhidupan kita dalam konteks apapun, apakah di rumah tangga, di pekerjaan di kantor, kehidupan sosial, yang membuat kita tidak lebih tenang, boleh jadi, maaf, bukan karena jabatan yang kurang tinggi, mungkin bukan hartanya kurang banyak, bukan karena gelar belum banyak terkumpul, boleh jadi interaksi kita dengan pedoman yang telah Allah tetapkan itu belum tinggi. Coba keluarkan pedomannya. Kemudian walahum yahzanun, dan tidak larut dalam kesedihan. Apa lawannya sedih? Senang. Harusnya keberhidupan di bumi itu konsepnya tenang dan senang. Mau di sini senang, mau di sana senang, di sini, di sana, di mana-mana. Itu memang konsep dasar berkehidupan. Kapan itu terjadi? Kapan? Bukan untuk disyairkan, dilirikan, tapi untuk dikaji. Ketika faman tabi'a hudaya, ketika pedoman itu diikuti. Karena itu, saking rahmannya Allah kepada kita, dari sejak generasi Adam alaihissalam, kemudian berganti berketurunan, Adam, Hawa menyatu, melahirkan keturunan. An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Adam, Hawa, Quran surah 4 ayat 1, menyatu melahirkan keturunan lelaki dan perempuan. Lalu menyebar semuanya ini. Berbeda-beda tempat. Ya, boleh jadi beda RT, beda RW, beda kecamatan sampai beda benua. Bahkan sukunya bisa tidak sama. Dalam bahasa Arab perbedaan komunitas disebut dengan sya'bun, jamaknya disebut syu'ubun.
suku disebut dengan qabilah, jamaknya qabail. Maka turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kalau disebutkan nas, itu sifat manusia yang punya sifat sosial, akan butuh orang lain, pasti berinteraksi. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, menengah ataupun jauh. Jadi yang merasa dekat dengan orang lain, dekat dengan Allah, atau menengah, ataupun tinggalnya di tempat yang jauh. Karena ya itu panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil dengan semua jarak. Ayyuha, ayyunya munada, haknya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk menguatkan dan mengingatkan. Kata Allah, saya tegaskan, saya ingatkan, kalian semua itu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, dengan keagunganku. Jadi saking kita itu dinilai tinggi oleh Allah, maka ayatnya dibuka dengan kata inna, menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Rumus cepatnya begini, rumus cepatnya. Jika ada dalam Al-Quran dibuka dengan kata inna, naknya panjang, tidak pendek. Karena ada inna. Jelas? Wal 'asr. Quran surah 103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Itu yang pendek. Innal insan. Ya, itu inna di situ huruf taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Itu gramatikal nahwunya. Tapi kalau ada panjang inna, maka itu gabungan dari inna pendek plus na panjang, singkatan dari nahnu. Rumus cepatnya, kalau dibawa ke Quran terkait dengan Allah, jangan diartikan jamak. Awas, ini ngaji ilmu balaghah, jangan diartikan jamak, nggak tepat kalau jamak. Ya, karena itu kita harus bahas dengan ilmunya. Maka di ilmu balaghah nanti itu ada kaidah begini, ada kaidah nanti disebut dengan huruf-huruf menunjukkan ta'zimun nafsi, menghadirkan keagungan zat. Keagungan zat. Nah, menariknya di Quran itu, Allah kalau sudah menampilkan keagungan zatnya, itu selalu menggunakan kata inna panjang untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu agung. Jadi ada yang istimewa di informasi itu, nggak sama dengan yang lain-lainnya. Ada yang mahal nilainya, istimewa sekali. Saking istimewanya, Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh, tiap hari ada siang, ada malam ya, sebelum kehidupan berakhir. Malam itu kan normal, setiap berganti. Sekarang malam, kemarin ada malam? Ada ya? Baik, malam itu bahasa Arabnya lail. Tapi ketika yang ada istimewa di malam itu, makanya pakai tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Saya tanya begini, kemarin saat Ramadan ada malam yang istimewa nggak? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Baik ya? Kalau ada tak berarti istimewa ya. Coba lihat surahnya, surah ke-97. Bukankah ketika menyebutkan malam Al-Qadar itu di depannya pakai inna panjang? Inna anzalnahu fi, untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan begitu istimewa. Nah, kita ini manusia itu bukan makhluk biasa. Ini makhluk istimewa, Pak, Ibu. Jadi jangan melihat diri kita itu sebagai sesuatu yang rendah, tidak. Allah murka itu. Ya, kita itu makhluk yang istimewa. Saking istimewanya, itu Allah sudah menyampaikan dengan kalimat yang sangat indah dan menghiasi kita dengan segala kemuliaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mulia. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Tuh, ada lam, ada qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Ya, jadi qad itu bisa tahqiq, bisa takrib, bisa taukid. Walaqad karramna, dan aku tegaskan kata Allah, aku jamin. Dengan keagunganku kata Allah, aku berikan semua sifat-sifat kemuliaan pada semua anak cucu Adam. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kita itu mulia. Ingat, harus paham ini ya. Saking mulianya kita ini dijaga oleh Allah supaya semua bagian tubuh kita itu tidak berinteraksi dengan segala yang bersifat hina. Karena itu semua fungsi tubuh kita harus digunakan pada yang baik-baik.
pada yang mulia-mulia. Untuk itulah kenapa ada ayat turun membimbing tentang bagaimana cara menatap. Jadi melihat saja diatur. Kalau binatang kan tidak diatur. Coba lihat, monyet kan segera dilihat kan? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Coba ke Ragunan, lihat monyet. Monyet segala dilihat kan? Apa saja dilihat? Pisang dilihat, kacang dilihat, antum dilihat. Ibu-ibu mau pakai jilbab mau nggak pakai jilbab dilihat juga. Mau yang ada aurat, yang terbuka aurat, yang tertutup dilihat juga. Itu siapa? Monyet. Saya ulang, itu siapa? Monyet. Jangan disalahkan. Ada ibu-ibu lewat misalnya aurat terbuka, dilihat. Wih, haram, nggak bisa, monyet kok. Karena kita bukan monyet, kita bukan binatang, maka diatur. Penglihatannya diatur. Jangan melihat yang tidak mulia, kata Allah. Karena matamu itu mulia. Maka turunlah Quran surah Cahaya, surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absar wa qul lil mu'minati yaghuddna min absar. Kata Allah, kamu itu makhluk mulia. Karena itu pandanganmu pun harus mengarah pada yang baik saja. Ketika yang dipandang itu nggak bagus, palingkan. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ketika yang dilihat tidak layak, jangan dilihat. Gambar-gambar yang tidak elok, jangan dilihat. Tontonan yang tidak bagus, jangan dilihat. Proyek yang bukan punya Anda, jangan dilihat. Alas kaki keluar dari sini bukan punya Anda, jangan dipaksakan dilihat-lihat. Paham? Kenapa? Karena kita itu mulia, maka muncul hukum haram. Haram itu akarnya seakar dengan kata hormah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Asalnya hukum haram itu, ini dasarnya filosofinya, maknanya. Kenapa hukum haram ini muncul? Dasarnya bukan ingin membatasi manusia beraktivitas, bukan. Tapi Allah menginginkan kehormatan kita terjaga. Jangan dilakukan. Kalau kamu mengerjakan ini, kehormatan kamu runtuh di hadapan Allah dan manusia. Coba silahkan cek. Kalau ada orang mencuri dan diketahui mencuri dipublikasikan, kehormatannya runtuh tidak? Runtuh. Pezina diketahui, runtuh. Pembegal, pencuri, perampok, koruptor terbuka, runtuh. Allah tidak ingin. Allah tuh sayang dengan kita. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak harus semua dilihat. Yang melihat semuanya tanpa batasan siapa? Jadi kalau ada manusia ingin selalu melihat tanpa ada batasan, ya patut dipertanyakan di mana nilai kemanusiaannya. Jelas sampai di sini? Ini gambaran ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi Allah tuh saking sayangnya, satu, menginginkan kita selalu tenang, senang, menginginkan kita terhormat. Jadi kurang sayang apa lagi? Kurang sayang apa lagi? Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kita terlahir ke muka bumi ini, diberikanlah kemudian bekal-bekal untuk mendapatkan itu semua. Ini karena edisi spesial, saya akan menggali ini saja, karena ini sekaligus yang memberikan sebuah petunjuk langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ketenangan tadi, kenyamanan tadi, keterjagaan tadi. Maka sejak manusia terlahir, diberikanlah fitrah berkehidupan, ditanamkan dalam jiwanya yang akan menjaga dia tetap dalam status yang terhormat di hadapan Allah. Itulah potensi fitrah yang disebut dengan takwa. Maka turunlah Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa setiap manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka demi menyempurnakan itu, ditanamkanlah pada dirinya fitrah, potensi-potensi kebaikan, yaitu satu, katalisnya namanya fujur, dan inti hidup berkebahagiaan itu yang disebut dengan takwa. Tugas kita adalah mengoptimalkan fitrah potensi takwa ini. Jadi kalau kita bisa keluarkan itu, naik cahayanya, naik ke mata, itu mata tidak akan pernah menatap kecuali yang baik-baik saja. Turun ke lisan orang yang sudah punya takwa, itu lisannya akan terjaga. Tidak pernah dia bertutur kecuali yang mulia saja, sampai ke ujung kaki. Kalau sudah jadi mendapati bagian dari takwa itu, maka berubah nanti namanya. Kalau sendiri disebut taqi, kalau jamak disebut muttaqin. Kalau jamak disebut apa? Muttaqin.
Orang kalau sudah mendapatkan muttaqin statusnya dan dia berlatih dengan amalan-amalan khusus, maka Allah jamin semua gerak langkah hidupnya akan langsung dibimbing oleh Allah dan dipastikan semua aktivitasnya berdampingan dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu konsepsi dasar di ayat 2 sampai dengan 5 di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baik, latihannya wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi wa ma unzila min wa bil akhirati hum yuqinun. Lihat, ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Langsung ke ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang akan selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada yang paling indah kecuali mendapatkan bimbingan Allah. Hidayah itu coba citrakan sebagai bimbingan. Ya, betul petunjuk dalam bahasa Arab. Petunjuk betul. Tapi petunjuk itu kalau kita tarik lebih dekat jadi terbimbing kita kan? Bimbingan dalam berkehidupan. Ada orang-orang yang selalu dibimbing Allah. Lisannya bertutur dibimbing, bekerjanya dibimbing. Dan itu mahal. Ada orang yang ingin mendapatkan itu sampai rajin tahajud. Kan diantara manfaat tahajud itu kan mendapatkan bimbingan Allah. Ya, Quran surah ke-17 masih ingat? Ayat 79 itu sampai dengan ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian apa yang terjadi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni lil muttaqina insyaallah waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi teman-teman sekalian, itu mahal itu. Untuk dapat hudan itu, bimbingan Allah yang menyertai aktivitas kita, ada amalan-amalan dasarnya setiap hari. Tahajud, Quran, itu jangan salah tuh. Makanya saya tuh sering cerewet dekati Quran, sampai bikin komunitas, ya, sampai kita mencoba untuk menjadi bagian ahli Quran. Karena mahal. Yang dicapai itu bukan sekedar interaksinya, bimbingan Allahnya, kebahagiaannya gitu, ya, kesuksesannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai detik ini kita sudah menjadi bagian dari insan bertakwa atau belum? Kalau sudah mendapati itu, kita bagaimana cara mempertahankannya? Kalau belum mendapati itu, bagaimana mengoptimalkannya? Itu yang coba kita gali di pertemuan malam hari ini. Kita akan mengaji malam ini dengan nuansa ilmiah yang tinggi. Karena itu butuh fokus yang luar biasa. Karena boleh jadi detil pembahasan ini belum didapati di kitab-kitab khusus. Jadi kita mesti menyatukan dulu beberapa referensi, baru kita bisa mendapatkan tautan-tautan ini. Karena itu, ini kajiannya cukup mendalam di malam hari ini. Sekali lagi, butuh fokus untuk kita semua. Kemudian nanti ada beberapa yang ingin saya tuliskan juga, dan ini akan menentukan pengenalan jati diri kita kepada diri kita masing-masing. Baik, kita mulai pembahasan kita malam hari ini, dan kiranya saya akan memulai untuk memberikan gambaran dalam bentuk tulisan. Bismillah. Mohon untuk dicek terlebih dahulu. Terdengar suara saya insyaallah? Baik ya. Di luar mudah-mudahan jelas ya suara saya. Kalau saya menulis di sini kelihatan di sana? Sudah pasti tidak, sudah pasti. Jadi kalau kelihatan Anda luar biasa gitu. Saya ingin memastikan aja gitu kan. Baik. Nanti kalau ada sebagian sisi tidak terlihat, bisa nanti di-review ya pada kajian yang telah terekam di YouTube, nanti dicek kembali. Dan memang dalam kehidupan itu seperti itu. Kita tidak bisa memuaskan semua kalangan. Ya, yang bisa kita lakukan memberikan yang terbaik sekalipun tidak mengharapkan kepuasan bagi seluruh kalangan. Jelas sampai di sini? Baik ya. Ibu kelihatan, Bu? Belum ya, belum saya tulis. Luar biasa. Baik, bismillah. Ini saya akan membuat seperti ini dulu. Nah. Ya. Enak ya. Kurang lebih kotak seperti ini. Sudah? Baik. Lalu saya buat lagi lebih kecil skalanya seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang sekarang ada yang membuatnya seperti ini. Ya.
kita hapus saja ya. Jangan menggoda, saya sudah berkeluarga. Dah, susah dihapus rupanya. Memang kalau hati sudah tersakiti agak sulit untuk dikembalikan tuh. Dah. Ya sudahlah, ini bagian yang terakhir. Ini takin begini. Ya, baik. Gambar apa ini? Sudah ya? Baik, lihat baik-baik sekarang. Sekarang baru akan saya berikan namanya. Kotak besar bagian terluar tertuliskan dengan nama Sadrun. Sadrun, Sad, Dal, Ra. Jamaknya Sudur. Sudah? Tenang, pelan-pelan dulu. Saya tes ya. Kotak besar bagian terluar diberi nama dengan apa? Sadrun. Jamaknya apa? Sudurun. Di dalam kotak ini ada yang skalanya lebih kecil. Yang kedua ini, setelah kotak yang besar, di dalamnya ada lagi. Ini ilustrasi saja ya. Saya buat kotak lagi, diberi nama Qalbun. Qalbun. Jamaknya Qulubun. Namanya Qalbun, jamaknya apa? Qulubun. Baik. Pelan-pelan. Di dalam kotak ini ada yang paling kecil. Ingat, ada 3 ya. Ada 3. 1 Sadrun, jamaknya Sudurun. Kedua Qalbun, jamaknya Qulubun. Yang paling dalam ini namanya Nafsun. 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 Apa jamaknya? Nafsun. Pelan-pelan. Jamaknya, namanya nafsun, jamaknya bisa 2. Bisa anfus, bisa nufus. Ya? Bisa anfus, bisa nufus. Ya. Anfus dan nufus. Infus tidak ada kaitannya. Ya. Jadi nafsun jamaknya anfus dan nufus. Sudah. Di dalam nafsun ini ada 2 fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwa kita. Dan ini inti kehidupan kita ada di sini. Inti kehidupan kita. Jadi seseorang mengalami kehidupan, kalau tinjauan dari fisikanya, biologinya, kan? Ketika jiwanya, rohnya sudah ada, maka dia mulai bergerak, maka dipandang hidup. Tapi bagaimana dia bergerak itu ada inti kehidupannya. Maka di dalam nafsun ini ada inti hidup kita. Ada 2 ditanamkan di dalamnya. 1, ada kutub positif disebut dengan takwa. Ada lawan dari sini, terlihat sekilas lawan. Padahal nanti intinya sebetulnya sebagai katalis ya, untuk mensupport supaya nilai takwa ini muncul. Yang kedua disebut fujur namanya. Dan ini nanti sifat kehidupan ini akan seperti ini. Selalu ada positif, negatif, kutub positif, kutub negatif. Apapun itu, kalau mau ditarik ke dunia elektrik juga seperti itu. Di baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Di kimia itu di atom ada proton, ada elektron. Gitu kan ya? Baik. Kita lepaskan dulu semua itu. Kita kenali diri kita saja supaya tidak terlampau melebar. Nah, ini inti jiwa kita itu, di dalam diri kita yang terdalam, itu ada ini, ada takwa dan fujur. Dalilnya apa? Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 tadi yang Anda tuliskan yang pertama kali. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafas ini, demi jiwa, demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Ya, sawwa itu sempurna. Kapan itu sempurna menjadi nafas? Ketika roh mulai masuk ke dalam diri, ke dalam jasad. Di usia 4 bulan. Jadi usia 4 bulan itu roh ditiupkan menyatu ke dalam jasad. Pelan-pelan. Dari mana taunya? Nanti dibuka hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau paling mudah mungkin lihat saja Al-Arba'in, kan lebih mudah diakses ya. Hadis nomor keempat.
dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Jadi setiap kita anak cucu Adam dicipta oleh Allah, berproses dalam rahim ibundanya itu 40 hari pertama proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua membentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. 40 hari ketiga menjadi mudghah, sebentuk daging keratan. Mulai ada bentuknya di 40 hari ketiga ini, baru kemudian diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ketiga, 40 hari dikali 3, berapa jumlahnya? 120 hari. Kalau 1 bulan itu kita genapkan misal 30 hari, 120 bagi 30 berapa? 4. Maka bertemu 4 bulan. Jadi ketika ada seseorang mengandung, seorang ibu misalnya, maka usia 4 bulan kandungan itu roh ditiupkan. Sudah ada roh tertanam. Dan nanti amalannya sudah beda, ingat. Antara roh belum masuk dengan roh sudah masuk itu berbeda amalannya. Nanti supaya tidak melebar, lain waktu kita bisa buat kurikulum tersendiri tentang itu. Ayatnya ada semua. Ada semua. Jadi apa amalan suami istri, amalan suami, amalan istri, amalan suami terkait nafkah, ada. Jangan sampai membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah, diolah oleh istri, dimakan, masuk ke kandungan. Janin itu kasihan. Belum terlahir sudah mengonsumsi yang haram, itu bahaya itu. Bahaya. Dan nanti mengembalikannya nggak mudah. Ya, yuk pelan-pelan. Kembali ke sini. Nah, usia 4 bulan kandungan ditiupkan roh. Di situ kemudian terjadi dialog kita untuk berkomitmen menuhankan Allah. Nanti ada diabadikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Tadi saya berjanji detailnya tidak saya tuliskan dulu. Ini untuk melengkapi apa yang tadi disampaikan. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jelas sampai sini? Nah, ini usia 4 bulan kandungan. Ketika roh ditiupkan, menyatu kemudian dengan jasad, maka berubah nanti namanya menjadi nafas. Jelas? Berubah menjadi apa? Nafas. Dari sini kemudian muncullah tanda-tanda keberhidupan. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nafas. Seseorang dikatakan hidup bila masih ada tanda-tanda nafas. Itu dalam bahasa Indonesianya. Paham sampai sini? Nah, ketika sempurna itu, dari mana taunya? Roh masuk ke dalam fisik, kemudian sempurna penciptaan jadi nafas ini. Nanti lihat di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'im masnun. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu. Nah, ini ada kalimatnya sawaituhu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka bila aku telah sempurnakan sawaituhu penciptaannya itu dengan cara meniupkan roh, sudah masuk ke dalam bagian tubuhnya itu, ya, maka mulai sempurna penciptaan berproses di situ. Kata sawaituhu itu asalnya dari kata sawwa yusawwi, taswiyatan. Ya. Ini asalnya ya nih. Jadi makanya kalau bersambung dengan dhamir kembali ke ya. Sawaitu tu'nya ke Allah, dhamir anak, ya. Hu-nya kembali ke kalimat semula, ke bashar. Fa idza sawaituhu, maka bila makhluk manusia ini mulai akan masuk fase sempurna penciptaannya. Jadi kalau tampilan fisiknya disebut bashar, nanti ada 5 nama ya. Agak lompat sedikit, manusia setidaknya disebut dengan 5 nama. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini nama pertama saat diciptakan untuk memberikan info pada malaikat dan jin bahwa materi dan tampilan fisiknya nggak sama dengan malaikat dan jin. Di malaikat diciptakan duluan, baru kemudian jin. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin dari api, bukan sekedar api, ya, api yang menyambar-nyambar. Makanya ayat 27-nya disebutkan jin dulu. Quran surah ke-15 ayat 27 itu jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kalangan jin itu diciptakan sebelum manusia, bahan dasarnya api yang menyambar-nyambar, menyala. Manusia beda, disebut dengan bashar, menunjuk pada tampilan kulit yang halus, secara fisikal beda dengan malaikat dan jin. Ini kata dasarnya sawwa nih.
Ya, sempurna. Jadi ketika disebut sempurna itu kalau rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Ketika masuk itu menjadi nafas. Dari mana taunya? Tafsir ke Quran surah 91. Ayat 7 itu sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dapat sawanya nih. Ya, dan demi nafas yang telah sempurna, tertanam sempurna, tercipta dalam jiwa itu, menyatu ke dalam tubuh kita itu, maka ketika sempurna itu terjadi, diilhamkanlah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi dalam jiwa setiap kita yang hidup itu ada inti kehidupan. Intinya di sini. Fokus ini ya. Ini yang paling penting. Intinya ini, takwa ini. Jadi generator hidup kita itu ada di jiwa takwa. Kutub positifnya. Sederhananya, bahasa singkatnya, ini kalau kita gali terlalu panjang nanti, kecuali kalau mau ngaji sampai subuh. Mau sampai subuh di sini? Silakan, saya jam 9 selesai. Ini panjang nih, karena harus membahas 115 kata dalam Al-Quran. Nanti takwa disebutkan 115 kali dan derivasinya. Lawannya nafsu 115. Jadi kalau mau bahas itu, mungkin bisa sampai subuh yang 2 hari ke depannya. Takwa secara singkatnya saja adalah akumulasi setiap sifat-sifat kebaikan. Dalam istilah Al-Quran, sifat baik itu seringkali ditampilkan dengan diksi atau dengan kata khair namanya. Khair. Wah, ini kalau ngajinya agak dalam agak panjang kita. Khair. Ada baik secara fisik, jasmaninya bagus, sehat, baik. Itu biasanya orang Arab menyebut dengan kata thayyib. Thayyib. Kata thayyib pertama ada di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau kita mau makan, kata Al-Quran, coba cari bahan makan itu, bahan dasarnya dengan cara yang legal. Jangan melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan merampok, membegal, mengambil hak orang lain, jangan dilakukan. Kalaupun sudah dapat dengan cara yang halal, maka cari yang dikonsumsi itu yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi tidak semua yang diinginkan itu mesti dimakan. Ini satu kalimat ini kalau benar dipraktekkan, insya Allah tubuh kita itu sehat. Jadi kata Al-Quran, kalau mau makan, cari yang menyehatkan. Boleh, silahkan. Mungkin variasi menunya ada, tapi sekiranya tidak menyehatkan, tidak harus dikonsumsi. Jelas ya? Itu indah sekali, sehingga membuat tampilan fisik kita itu sehat. Sambal bagus, tapi sambal satu baskom tidak bagus. Membuat fisiknya sehat, kuat, itu namanya apa? Thayyib. Tapi kan tidak semua yang fisiknya sehat itu sifatnya juga sehat. Kan ada orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, bersih, fisiknya kuat, tapi sifatnya kan nggak baik juga. Kan ibu tahu ya, Bang Thayyib itu. Dia kan sehat sebetulnya kan, fisiknya kuat, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Ada apa itu? Nah, sekarang banyak yang fisiknya bagus, berdasi, berjas, tapi pencuri juga, ya, penipu juga, ya. Dan turunan-turunan yang lainnya. Kita tidak menginginkan itu. Ketika kebaikan fisik diiringi dengan kebaikan sifat, maka sifat itu disebut khair namanya. Khair. Nanti ada 6 ya. Ini untuk informasi saja cepat, karena kita nggak mau bahasin terlalu jauh. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada salih. Yang ke-6 ada birrun. Ya. Nanti lain waktu kita bisa turunkan kalau sedang membahas itu. Ya. Sekarang kita beralih ke sini saja dulu, ke khair. Jadi khair itu semua jenis-jenis sifat yang kita nilai baik. Jujur baik tidak? Itulah khair. Sabar baik? Baik, sabar. Rendah hati, tawadhu. Jadi semua sifat-sifat baik itu ada di sini. Karena itu yang paling menarik, masyarakat di zaman jahiliyah yang kehilangan sifat-sifat baik itu, sehingga seakan tidak mengenal sifat baik. Yang kaya ada, tapi karena tidak kenal sifat baik, kekayaannya digunakan pada yang tidak baik. Yang pintar ada, tapi karena tidak mengenal sifat baik, kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak baik. Karena itu di zaman jahiliyah komplit semua. Pezina banyak, pemabuk ada, pembegal komplit, bahkan sekampung begal semua ada di kota Ghifar itu. Ya, ada semuanya.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pencerahan, membawa risalah rabbaniyah dengan Al-Qur'an itu, maka alhamdulillah berhasil merubah, mentransformasikan dari masyarakat jahiliyah, dikenalkan sifat-sifat baik lewat Quran itu. Ditunjukkan, dibimbing. Sehingga berubah. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Enggak kan? Kan belum saya sebutkan. Dari yang tadinya itu keras, preman, jadi kekerasannya dialihkan pada ketegasan. Sehingga dibawa kemanapun jadi berkeadilan. Yang tadinya itu seorang yang royal, ya, dibawa kepada sifat-sifat sedekah, jadi senang berbagi. Yang tadinya angkuh, jadi tawadhu. Sehingga ketika mereka pun kemudian ikut Nabi ke Yathrib, Yathrib itu satu tempat yang sangat tertinggal jauh, ekonominya resesi, di bawah resesi, kencang lah, konflik sosialnya tinggi. Aus Khazraj itu 6 abad belum pernah selesai pertikaiannya. Dibawa risalah ke sana, sifat-sifat ini muncul, jadi berubah menjadi suasana kota yang tercerahkan. Semua sifat baik ada di situ dan kisahnya viral. Sampai viral ke seantara wilayah Jazirah Arab, sehingga kalau orang mengatakan ada orang jujur di mana? Di sana tuh, Yathrib itu. Kalau mau cari orang paling tawadhu, ada di sana tuh. Sehingga ketika dikenal suasana kota, dalam bahasa Arab disebut Madinah, yang tercerahkan penuh dengan cahaya munawwarah, maka dikenallah sampai dengan sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala perubahan itu dari kalangan-kalangan komunitas pada masa itu, berubah dari jahiliyah menjadi punya sifat-sifat baik. Umat yang punya sifat-sifat baik disebut khair ummah. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memberikan keterangan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang ingin saya katakan, kumpulan semua sifat-sifat baik ini kalau kita kumpulkan, akumulasinya itu ada di takwa di sini. Karena itu setiap manusia yang terlahir itu punya kecenderungan berbuat baik, siapapun dia. Itu diantara fitrah. Nah, ini yang disebut fitrah tuh ini. Jadi kembali ke fitrah tuh kembali ke sini. Ya, kembali ke fitrah, kembali ke sini. Menjadi lebih meningkat, tereksplor jiwa takwanya. Apa di antara fitrah itu? Yang pokok 2. Satu adalah kecenderungan pada kebaikan. Karena itu manusia sejelek apapun itu tetap sebetulnya punya fitrah baik dalam jiwanya. Punya fitrah baik. Karena itu pencuri pun itu pada hakikatnya nggak mau dicuri. Silahkan cek. Ya, pencuri pun nggak mau dicuri. Ya, siapapun penipu pun nggak mau ditipu. Kan saya pernah cerita 2 tahun lalu, masih ingat? 2 tahun lalu kan? Ya kan? 3 orang pencuri, 1 ketuanya, 1 asisten, yang 1 anggota kan? Begitu mereka mencuri itu, tiba-tiba setoran. Biasa setorannya sekian, yang 1 kurang, yang asisten. Begitu dicek ternyata dia nyimpan di belakang sakunya. Ketahuan, kata bosnya, kamu mencuri ya, padahal mereka baru mencuri. Jadi sejatinya setiap manusia itu tidak ingin berbuat curang. Hatinya pasti menolak. Nah, itu fitrah yang harus disentuh untuk kembali. Karena itu saya tidak terbiasa untuk mencela misalnya. Ya, yang sudah tercela itu nggak harus dicela lagi. Buang-buang energi mencela yang sudah tercela. Kita doakan sepanjang masih hidup dia punya hak untuk soleh. Orang salah itu, ingat ini ya, orang salah itu sepanjang masih berkehidupan tetap punya hak untuk soleh. Karena itu kita kewajibannya membantu dia untuk menemukan haknya itu. Jadikan jembatan diri kita. Kadang-kadang fikih dakwah itu bisa lebih bermakna dibandingkan dengan fikih-fikih terapan syariat. Jadi kadang-kadang yang didahulukan tuh fikih dakwah dulu, bukan hukum dulu secara fikih syariat. Contoh misalnya, di samping masjid ada orang Islam. Misal di masjid manapun misalnya, ada orang Islam, tetangga masjid, dekat masjid. Ilustrasinya, ini masjid misalnya, di sini rumah, ya jarak 5 meter, ini speaker masjid ke sini misalnya. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Tapi masih belum mau ke masjid. Tetangga masjid mengaku beriman, nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya. Enggak. Ya. Nah, sebelum kita berbicara hukum haram, hukum halal, hukum ini itu, kita baca dulu dengan fikih dakwah. Hukumnya ajak dia ke masjid. Paham?
Minimal kita doakan dalam sujud. Masih ingat 2 tahun lalu? Selalu begitu kan kisahnya kan? 2 tahun lalu saya pernah cerita kan? Ya, satu kali di satu tempat komplek bagus, tapi bukan di sini. Jangan khawatir warga di sini, bukan di sini. Sebelum saya ke sini. Ada cerita, Ustaz, komplek ini mewah bagus. Tapi warganya muslim belum senang ke masjid, sehingga safnya itu sedikit gitu. Oh begitu Pak, Masya Allah saya bilang. Sudah didoakan? Sudah ditengok? Belum. Kalau begitu begini Pak, besok Bapak beli buah. Habis subuh, libur, ya Sabtu, dari masjid bawa buah, mampir ke rumahnya dia. Yang muslim itu yang belum ke masjid. Nanti Bapak ke situ kalau dia tanya, Assalamualaikum, aja apa kabar? Bapak bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, Bapak sehat, saya kira Bapak sakit. Nggak kelihatan di masjid, ini ada buah gitu. Coba aja dulu. Itu alhamdulillah tuh. Pekan depannya, nambah jamaah itu. Udah ke masjid. Kadang-kadang itu masih didahulukan deh. Itulah khair. Itulah khair. Jadi akumulasi dari setiap ini, khair itu membentuk karakteristik apa? Takwa. Nah ini mesti dioptimalkan. Karena kalau ini keluar, setiap kita insya Allah otomatis jadi orang baik. Ya, pasti dia orang baik tuh, insya Allah. Karena Allah yang jamin. Ini mesti dioptimalkan. Nah, untuk menjadikan percepatan ini keluar, maka ada katalisnya. Belajar kimia ya? Ya. Kan ada ikatan-ikatan dia, termasuk yang mempercepat. Untuk mempercepat ini keluar, muncul. Ya, kalau mangga pengen cepat matang, dia apa? Dikarbit ya, bahasa sederhana dikarbit ya. Ini ada katalis supaya cepat keluar ini muncul, maka diciptakanlah lawannya. Lawan ini sejatinya bukan lawan kontra, tapi untuk memberikan stimulus supaya yang ini cepat keluar. Disebutlah fujur namanya. Maka setiap ditemukan sifat baik di sini jujur, maka akan ada lawannya di sini di fujur. Misal, di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Anda sekuat apapun membuat kalimat, tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Karena ini bawaan untuk mempercepat ini keluar. Sabar di sini ada amarah. Tawadu, rendah hati di sini ada sombong. Ya. Karena selalu berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal itu aku ciptakan berlawanan supaya kalian sadar, kata Allah, hanya aku yang tunggal, yang tidak punya pasangan. Itu ada di Quran surah 51 ayat 49. Nah, konsepnya begini. Teruskan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, konsep dasarnya ayat 9-nya. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, insya Allah lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia. Walaupun mempraktekkan tidak semudah mengucapkan. Qad aflaha man zakka. Dijamin kata Allah. Jadi qad itu ada tahqiq, ada takrib. Takrib itu untuk mendekatkan sesuatu. Jadi kalau informasi ada pakai qad, berfungsi takrib, artinya momennya sudah dekat. Misal, kan kalau mau sholat ada iqamah ya? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, dengar itu? Dengar ya? Qad qamatis salah, maksudnya apa? Salat sudah dekat, siap ditunaikan. Qadnya takrib di situ. Ada yang bermakna tahqiq, taukid, penguat, penjamin. Ya, yang di sini itu penjamin, penguat. Ya, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, aku jamin. Orang akan mendapatkan atau cenderung lebih bahagia, lebih sukses, lebih nyaman hidupnya, zakkaha bila mampu menyucikannya. Ini mahal sekali kalimatnya. Teman-teman, ikhwan, ibu dan bapak, mencuci, tahu mencuci? Sudah pernah nyuci kan? Mencuci, misal, mencuci pakaian, baju. Kalau ada orang mencuci baju, maaf, yang dibuang itu kotorannya atau bajunya? Kotorannya, yakin ya? Bukan bajunya kan? Oh ya. Jadi kotorannya. Supaya apa dicuci? Bersih. Apa lawannya bersih? Kotor. Masya Allah. Jadi kotor itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan tampilan kita kotor, bukan. Tapi untuk menampakkan kebersihan. Sebab gak mungkin ada bersih kalau gak ada kotoran. Jadi filosofi kotor itu bukan untuk menjadikan kita menjadi kotor, bukan. Tapi supaya bersihnya tampak. Sebab kalau nggak ada kotornya, ngapain dicuci? Jelas ya? Nah, jadi ini poinnya. Jadi cara membacanya itu, ini kalimatnya tinggi. Makanya dibacanya nanti pakai isti'arah di balaghah.
Membacanya tinggi sekali. Jadi mencuci itu bukan bermaksud menghilangkan jiwanya, bukan. Bukan menghilangkan pakaiannya, tapi ditampakkan lawannya ini supaya yang bersih muncul. Gelas bisa dilap, kapan dilap? Kalau kelihatan ada debunya. Wajah dilap-lap, kenapa? Karena ada kotoran yang tampak di wajah. Kalau nggak ada yang kotor, ngapain dilap? Jelas ya? Baik. Nah ini cara membacanya, terapkan ke sini. Amarah itu diciptakan bukan ingin menjadikan seseorang itu pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau marah nggak diciptakan, bagaimana sabar bisa muncul? Tuh, kan? Di luar nggak tahu tuh. Ya, coba deh begini. Maaf ya, ibu nanti bu, suami pulang dari kantor ke rumah nih. Pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada macam-macam, nggak ada permasalahan. Begitu buka pintu, assalamualaikum, ibu jawab waalaikumsalam, ibu langsung bilang, sabar ya pak, sabar gitu. Kira-kira respon pertama apa yang akan ditampilkan oleh suami? Mama sehat. Nggak mungkin kan itu muncul, kecuali ada amarah dulu, baru sabar muncul. Jadi ternyata sabar itu bisa muncul kalau amarahnya sudah keluar. Maka cara memandang setiap persoalan itu paling gampangnya, ingat ya, tadi saya katakan mudah diucapkan, tapi juga tidak mudah untuk dipraktekkan, perlu berlatih. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, cepat cari lawan yang disukai. Karena fujur itu ditampilkan supaya takwanya muncul. Jadi kalau sekiranya Anda melihat berita, mendengar misalnya, ya, ada yang berdusta, tandanya kita harus jujur. Ada yang sombong, tandanya kita harus rendah hati. Ada yang cemberut, lawan cemberut apa? Senyum. Ada yang menangis, lawan menangis apa? Ibu pulang ke rumah, datang suami. Suami lihat istri sedang cemberut. Ya kan? Waalaikumsalam. Ini ada gelang baru 1 kilo. Biasa. Tapi kan ini nggak mudah. Apalagi kalau ada persoalan-persoalan hikmah. Kadang-kadang nggak seperti itu pula. Tapi ini standarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, itu di takwa semua sifat baik. Yang fujur itu katalis, stimulusnya supaya cepat naik. Persoalannya apa? Persoalannya, kalau fungsinya itu tidak sesuai seperti yang Allah tetapkan. Jadi keluar dari fungsi. Nah ini yang diinginkan oleh setan. Setan itu, sejak mula dia mengajukan proposal untuk menggoda anak cucu Adam dan ikut turun ke bumi, dia sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menggoda, memanfaatkan sifat fujur, supaya dia berdiri sendiri, bocor, keluar punya jalur sendiri. Yang seharusnya mensupport takwa muncul, dibikin bocoran di sifat fujur itu supaya keluar sendiri punya jalur. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. Ya. La'anahullah. Kemudian dia berkata, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Coba Pak, lihat. Nanti kalau ngaji lagi bawa mushaf ya. Ya, Quran surah keempat ayat 118. Paling kanan tuh agak ke bawah. Setan dilaknat oleh Allah, lantas dia mengajukan permohonan. Ya Allah, perkenankan aku. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Katanya. Selalu begitu. Caranya bagaimana? Aku ingin menggoda, memberikan sebuah jalan baru secara halus, supaya satu bagian dari 2 bagian fitrah manusia itu, ya, aku berikan jalur sendiri supaya keluar. Dan dari situ muncul kemudian maksiat. Keluar, bergeser. Bergeser dari jalur yang benar itu disebut dengan fusuk. Ya, pelanggarannya disebut dengan asa, sifatnya disebut dengan maksiat. Maka dibuatlah oleh setan itu sebuah jalur baru, ya, dengan cara yang halus, seakan-akan tak terasa. Kayak air meresap tiba-tiba basah. Kan? Dalam bahasa Arab disebut dengan was-was. Maka dia masuk dari jalur ini, dari atas. Sodrun, sudur. Alladhi yuwaswisu fi, masuk lewat sini, menghembuskan penyakit ke kolbu juga, ya, kemudian tembus ke sini ke nafas, jalurnya ke sini ke fujur. Perhatikan, fokus baik-baik. Yang seharusnya bersifat begini menjadi katalis, dibikin jalur sendiri keluar ke sini. Sehingga apa? Ini amarah yang seharusnya mensupport sabar, dia keluar sendiri ke sini. Ya, kalau bahasa apa Rusianya tuh ujuk-ujuk ya. Ya. Ujuk-ujuk marah aja gitu, ya.
Ini kesini nih. Jadi ini keluar nih. Jadi kalau dia keluar sendiri, akhirnya menjadi sifat mandiri yang jelek, yang buruk, ya, yang buruk. Sesuatu yang buruk itu dalam bahasa Arab disebut dengan su namanya. Apa? Su. Jadi ini mandiri dikeluar nih, dusta keluar sendiri, amarah keluar sendiri. Maka dia keluar dari fujur ini kepada nafas. Keluarlah dari sini ini su. Jadi setan memberikan waswas, memerintahkan itu amar. Ya, kalau memerintahkan kepada sifat amarah berkali-kali terus begitu. Maka muncullah Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Tadi Anda tuliskan. Ya. Untuk menggambarkan itu, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Aku nggak bisa menilai diriku itu orang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kita suci, tidak. Sepanjang masih hidup, akan selalu ada peluang setan menggoda dan membocorkan sifat fujur ini. Sehingga keluarlah perbuatan su dari nafas. Kita menyingkatnya karena nafas asalnya netral, nafas itu netral. Tapi ketika yang keluar su, kita sering satukan nafas dengan su, jadi nafsu. Oh. Ini kan bahasa kita saja ini. Asalnya begitu. Padahal nafas itu netral tadinya. Ya, nafsu itu netral. Cuma kenapa menjadi negatif? Karena ini yang dimaksudkan. Su keluar dari sinilah, ammaratun bisu. Keluarnya dari sini. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia alih-alih dia jujur, kemudian dia berdusta. Alih-alih dia tawadhu, kemudian dia sombong. Penyebabnya itu. Ya, penyebabnya itu. Ini yang menjadikan dalam jiwa kita selalu ada pergolakan. Ya, selalu ada pergolakan, nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Ini pun Anda keluar dari sini, itu nggak selamanya langsung pada satu tujuan. Pasti akan bergolak dulu nih. Ya, ini masih macet, tar aja dulu sini dulu gitu kan. Cepat pulang gini, macam-macam tuh. Ya, akan ada selalu seperti itu. Nah, sesuatu yang bergolak, tidak pernah tenang pada satu keadaan, itu bahasa Arabnya disebut dengan kolbun. Dari kata kolubah yaqlabu. Sesuatu yang senantiasa bergolak. Karena itu tempat bernaungnya nafas disebut dengan kolbu. Untuk memberikan kesan bahwa di dalamnya selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan diakumulasi oleh takwa dengan bisikan-bisikan setan yang membuat fujur itu mandiri untuk keluar. Apakah Allah membiarkan begitu saja? Tidak. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, dan rahmat Allah kepada hambanya itu tidak bisa dinilai. Saking luasnya. Saking luasnya. Maka saking sayangnya Allah kepada kita, ditetapkanlah dua hal. Dan ini yang betul-betul kita jaga. Betul-betul kita jaga. Untuk bisa mengoptimalkan takwa ini, sekaligus menekan supaya fujurnya tetap ada fungsinya. Kalau bisa kita kerjakan dan optimalkan dua hal ini, maka tidak ada tempat bagi setan untuk membangun celah pada jiwa kita. Satu, secara fitrah, Allah tugaskan malaikat untuk mensupport jiwa takwa itu. Jadi ada malaikat yang bertugas juga mendampingi kehidupan kita, yang diantaranya memberikan dorongan-dorongan pada kebaikan. Karena itu menariknya, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Dan itu akan selalu bertarung, bisikan-bisikan itu. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah ada suasana hati? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Pernah ada begitu? Tapi ketika La ilaha illallah baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Iya kan? Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajahnya kelihatan. Ya itulah pertarungannya selalu begitu. Selalu begitu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istafti qalbak. Tanyakan pada jiwa hatimu yang paling dalam ketika kita berada dalam suasana-suasana untuk memberikan sebuah putusan. Jadi kalau sedang ada kegelisahan, harus memilih misalnya, kan yang paling sulit itu dilema di antara dua cinta. Gitu kan? Antara harus mengikuti ta'lim misalnya atau menyempurnakan tugas yang lain. Misal, gitu kan? Maka dia timbang. Di situ ada timbangan-timbangan, mana yang paling banyak pahalanya, mana yang paling Allah senangi, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling banyak kebaikannya. Kan bisa jadi Anda melamar pekerjaan kan, diterima di dua perusahaan, ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satu jalannya adalah itu tanyakan.
pada jiwa hati yang paling dalam, yang kira-kira ada unsur kebaikannya banyak didapatkan. Makanya, supaya cahaya malaikat itu bisikannya kuat, maka lakukan amalan-amalan, dan set tempat kita bertinggal itu, ya tempat kita beraktivitas, yang sekiranya malaikat senang. Makanya di Islam itu fikihnya komplit. Di rumah misalnya, ada suasana yang kira-kira malaikat gak senang, jauhi. Ya? Hal-hal yang kira-kira menyenangi malaikat, datangi. Sehingga melatih kita untuk selalu dekat. Apa misalnya majlis ilmu, itu banyak malaikatnya. Baca Quran, ditemani malaikat. Bahkan kalau sudah lancar, ada malaikat khusus menjaga. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang lancar bacaan Qurannya dan rajin dia mengaji, ditemani malaikat khusus. Ya, safaratil kiramil bararah. Dan kalimat kiramil bararah itu punya makna. Yang merubah ahli Quran ini menjadi lebih baik. Makanya saya sering katakan, ahli Quran yang benar itu bukan dilihat dari berapa banyak khatamnya, berapa lancar bacaannya, dilihatnya berapa bagus perubahan pada perilakunya. Itu yang diakui oleh Quran sendiri. Di Quran surah 35 Fatir, di ayat 32, ya, thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, yang berhasil, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kalimatnya sabiqun bil khairat. Ya, bukan sabiqun bil khatmah. Bukan yang paling banyak khatamnya. Walaupun khatam itu bagus, ingat. Yang saya maksudkan bukan tidak menginginkan khatam, bukan. Khatam itu bagus. Hafal itu bagus. Sampai hafal nomor, posisi ini itu, tapi itu menjadi tidak bernilai tatkala tidak merubah perilaku. Itu ukurannya itu. Saya sering katakan, kalau ada orang menghafal Quran atau sekolah di ma'had Quran tidak merubah perilakunya lebih baik, ada yang salah dengan cara dia menghafal. Itu gambaran pertamanya. Karena itu ketika orang-orang ini istiqamah dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Di surah Fussilat itu kan ayat 30, "Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid wa fil akhirah." Sudah, hidupnya enak. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Dikirimkan malaikat menjaga. Itu ayatnya. Kalau sudah konsisten dengan amalan itu, malaikat turun. Dan perkara konsisten ini mahal. Kan saya sering katakan, itu untuk konsisten, kita butuh 9 tahapan kan. Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4, sampai konsisten. Tahapannya apa? Nah, ini amalan yang kedua. Amalan kedua. Maka untuk meningkatkan potensi takwa itu, selain mendengar istafti qalbak, bisikan-bisikan malaikat pada kebaikan, bisikan itu bisa menjadi kuat, support itu menjadi kuat jika kita mengerjakan amalan yang kedua. Apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah. Dengan ibadah itu nanti amal keluar menjadi saleh. Maka muncullah istilah amal saleh. Maka desain ibadah sejatinya itu untuk kita sendiri. Ya, orang nggak ruku, nggak sujud terhadap Allah, nggak sholat, nggak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Cuman yang rugi orangnya. Karena ketika diperintahkan ibadah itu, feedbacknya, hasilnya itu kembali ke kita lagi. Contoh gini, ini yang sederhana ya. Ibadah yang pokok itu kan sholat kan? Ya, kita diperintahkan sholat kan? Masih ingat? Coba, sholat kan ciri pertama orang takwa. Dzalikal kitabu la hudan lil. Apa ciri pertamanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat amalan pertamanya. Nah, apa fungsi salat itu? Buka Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil. Nah, teman-teman, fahsya dan mungkar itu sumbernya di sini, di fujur. Di sini semua. Jadi kalau sholatnya benar, ini tertekan nih. Akhirnya fungsinya tetap ke sini. Yang ini yang naik. Karena itu segala kemungkinan perbuatan menyimpang, ya, fahsya, ini fujur itu asalnya rambatan keburukan. Yang baiknya disebut fajar. Kalau fisikal disebut infajar. Kalau kelihatan bendanya memancar, itu infajar namanya. Contoh nih, Anda misalnya ingin menggali air kan? Ya, menggali keluar airnya, memancar, itu infajar namanya. Nabi Musa punya tongkat ya, tongkat kayu beliau, dipukulkan ke batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, kira-kira yang hancur apa? Harusnya kan kayunya kan? Tapi karena ini mu'jizat itu berbeda.
untuk ditampakkan kekuatannya supaya manusia ingat kepada Allah dan mengikuti bimbingan Rasul. Melemahkan semua persepsi manusia. Dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Ketika keluar memancar itu bahasa Qur'annya infajar. Al-Baqarah ayat 60, Quran surah 2 ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal fanfajarat fanfajarat min husnata asyrata aina. Tongkat kayu Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Itu keluar tuh, itu infajar. Ya, nanti ada makna majasi kiasan, disebut fajar namanya. Ya, cahaya matahari pertama yang membelah kegelapan malam itu disebut apa? Fajar. Nah, itu hakikinya. Majasinya adalah respon kita, sinyal kita yang menangkap seruan ketika fajar itu tiba, ditangkap oleh hati kita, suara adzan itu untuk mendekat kepada Allah. Waktunya subuh, pancarannya disebut dengan fajar. Lawan dari fajar itu secara bahasa itu disebut fujur. Rambatan-rambatan keburukan. Itu yang merambat nih, ada yang merambat ke syahwat faraj. Ya. Keluarnya apa? Porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, LGBT, ya, longsor, gempa, banjir, tsunami, macam-macam tuh. Hati-hati. Bencana-bencana kalau semakin banyak, ada yang harus banyak direnungkan dan dievaluasi. Nah, hal-hal yang terkait dengan fahsya, zina, pornografi, porno aksi, dan turunan-turunannya, itu yang terkait dengan rambatan-rambatan fujur yang disebabkan pada nafsu syahwat. Ada yang kedua, sumbernya merambatnya ke nafsu perut dan akal. Ingin selalu tampil lebih terhormat, ingin tampil sombong, ingin ambil ini, ambil itu lagi. Itu mungkar namanya. Mencuri, merampok, membunuh, menipu, hoax dan sebagainya itu mungkar. Karena itu diingkari langsung oleh jiwa kita. Fahsya dan mungkar itu bisa dicegah kalau kita bisa tekan ini. Apa dan bagaimana caranya? Maka diturunkanlah perintah untuk ibadah berupa sholat. Ketika sholat dikerjakan, tujuan utamanya innas sholata tanha anil fahsya. Makanya ketika kita mulai bertakbir, kita diberikan oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah sebuah isyarat bahwa penting menjaga bagian dalam tubuh kita ini, terutama dijaga di bagian terluar. Makanya ketika orang bertakbir Allahu Akbar kan sedekap begini. Ini ilmunya mahal, bukan ilmu utak-atik. Ini bukan cocok logi. Ingat, saya sudah mengkaji dari ayatnya sampai ke hadisnya, sampai ke kitab-kitabnya. Ini ada maknanya. Semua tentang sholat itu bukan gerakan biasa. Jadi gerakannya ada maknanya, bacaannya ada maknanya. Termasuk kenapa diberi nama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ada maknanya. Kalau mau konsisten dengan waktu, sore itu bukan sholat asar, sholat masa. Tapi kenapa asar? Ya kan? Kalau mau konsisten, zuhur itu sholat nahar. Kenapa zuhur? Ada maknanya. Jadi mengangkat kita begini saja ada maknanya. Terlalu dalam dan luas kalau kita kaji dari awal. Tapi saya ingin tunjukkan terkait dengan ini saja. Kan ketika mengangkat ini kan di sini kan kita simpan. Kita jaga itu. Ya kan? Ini tuh menutup sadrun. Makanya itu di fikih itu ala sadri. Dari 3 pendapat itu di perut ini. Di perut yang satu begini. Kemudian sodar, ini sodar tuh di sini. Ada rongga antara perut dengan dada, ini sodar namanya. Di sini nahar. Nahar itu yang lebih dekat ke leher ke sini. Ya, nahar di sini, ke tenggorokan di sini. Dia ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang lebih terlihat lebih kuat itu di sini karena sesuai dengan pemaknaan ini, sodrun di sini. Ya, jadi kita itu ketika sholat, ya, manfaat dari sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu digambarkan juga dalam gerakannya. Begitu bertakbir, buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Makanya imam berbalik mengatakan sallu salatan muwadda'. Salat rasakan seolah-olah ini salat perpisahan. Kita akan menghadap Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kan Al-Baqarah ayat 46 itu kalau pengen khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan kita akan menghadap Allah. Dan mungkin itu salat terakhir yang kita tunaikan. Itu membawa kehusyuan. Makanya kita pasrah. Dan buang semua urusan dunia ke belakang. Jangan dibawa dalam salat. Kadang yang menyebabkan kadang yang menyebabkan ada orang tidak khusyuk itu ketika dia bertakbir, dunia masih di bawah, itu problemnya. Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi status IG-nya itu masih Akbar. Handphonenya itu masih Akbar. Sehingga kadang-kadang menghentikan sholat hanya untuk menjawab handphone. Ya, itu yang terjadi. Jadi ketika sudah diangkat, dibuang, disimpan di sini kan? Ya kan?
Saya merajihkan yang ini. Saya secara pribadi ya. Kalau ingin bersedekap, saya merajihkan yang di sini. Dan kita menghormati yang di sini. Nggak boleh langsung cepat menyalahkan, tidak boleh. Saya tidak mengajarkan Anda untuk membawa peluru mempersalahkan orang lain. Biasakan berdiskusi dan banyak mendengar, karena Allah menciptakan telinga kita dua. Lisan itu satu, supaya banyak mendengar. Jelas ya? Kalau tidak sepakat, sampaikan alasan, setelah itu tetap berteman baik. Perbedaan pendapat tidak mengharuskan kita tidak minum teh bersama. Jelas ya? Baik. Dan disimpan di sini kan? Ini lebih semakna. Menjaga ini. Sadrun. Karena sadrun tempatnya di sini. Dan tahukah Anda asal mula sebabnya ini? Kenapa kemudian meletakkan tangan di sini? Asalnya kan begini, Irsal. Hadis-hadis awal tentang sholat itu gerakannya begini. Allahu Akbar. Dan jangan selalu dipahami yang begini Syiah, tidak. Nanti kelihatan Syiah itu saat sujud dengan duduk di antara dua sujud. Jadi kalau masih bertakbir begini, itu di mazhab Maliki masih begini. Mazhab Maliki itu mazhab yang pertama kali berlaku di Madinah. Karena Imam Malik lahir di Madinah, tinggal di Madinah, menetap, tumbuh, berkembang sampai wafat di Madinah. Dan mazhabnya sekarang rata-rata di Afrika Utara, Libya, Tunisia, ya, itu Maliki, termasuk Spanyol. Jadi kalau misalnya Anda ke Mekah, umrah atau haji, semoga yang belum berangkat bisa dimudahkan, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau takbir ada yang begini, ya, Allahu Akbar, ya, itu jangan ditanya, jangan diajak ngobrol. Itu posisi pertama begini, ya, jelas ya. Dan kalaupun ada yang memilih begini, nggak apa-apa. Itu mazhab yang pertama. Pertama kali Nabi mengajarkan sholat seperti ini. Jangan diajak ngobrol. Kalau ditanya, gak usah jawab. Allahu Akbar. Ibu Syiah ya? Bukan saya epi. Bisa dijawab. Udah, dia lagi sholat. Jelas? Ada kejadian. Seseorang berbuat salah. Kesalahannya cukup besar. Bahkan dari riwayat menyebutkan termasuk dosa-dosa yang seharusnya dihindari. Dosa besar. Lalu apa yang terjadi? Dia datang kepada Nabi untuk dihukum. Ini Masya Allah sahabat dulu itu. Jadi kalau berbuat salah, ini yang mahal ini. Mengakui diri ke hadapan hakim tertinggi, minta untuk diluruskan. Bahkan tidak sungkan dihukum. Bukan bersembunyi dan sulit dicari gitu. Ya, itu datang sendiri. Datang. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, tolong hukum saya. Itu qadar Allah menjelang sholat. Ini Nabi bilang, sudah, sholat aja dulu. Begitu sholat, turunlah kemudian Quran surah ke-11 Hud. Ayat ke-114. Quran surah ke-11 Hud, ayat 114. Buka surahnya. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Itu asalnya. Quran surah 11 ayat 114. Tunaikanlah salat di kedua sisi siang itu. Kemudian juga ke malamnya. Maksudnya 5 waktu. Nanti ini disinggung, ini bahasanya tinggi. Nanti yang seperti ini banyak, seperti di Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr. Lalu yang menarik ini, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Semua salat yang dikerjakan itu disifati langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan nama hasanah. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Orang-orang yang mampu salat dengan benar itu akan melahirkan hasanah dan langsung menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Jadi ayat ini sekaligus membebaskan si pelaku maksiat tadi, ya kan? Dalam ancaman hukuman itu langsung pembebasannya turun wahyu dari Allah. Dan diampuni sama Allah. Makanya ketika selesai sholat, Nabi tidak menghukum. Karena selesai masalahnya dengan taubatnya itu. Ya, selesai masalahnya. Makanya kalau ada persoalan, jangan semua masalah itu di-broadcast. Dibikin status. Diselesaikan. Curhat sama Allah atau minta solusi pada yang sekiranya memberikan solusi. Saya tarik lagi, apa hubungannya dengan ini? Jadi begitu selesai tuntas ini, salat ini ditunaikan, turunlah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Sangat nyambung. Karena ketika turun ayat itu sekaligus memberikan sebuah penguat dan penegas bahwa salat itu
Bila dikerjakan dengan benar, termasuk rangkaian ibadah, dia mampu menekan perbuatan-perbuatan maksiat dan merubah keburukan itu menjadi hasanah. Sedangkan hasanah itu bagian dari konsepsi takwa. Coba Al-Arba'in. Ini ngaji hadisnya sampai mana ya? Coba Al-Arba'in dibuka yang nomor 18 itu. Ya. Kalau saya nggak keliru nomor 18 tuh. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kan kalimat hasanah dibuka dengan takwa di situ kan? Mana hafalannya nih? Hafal satu-satu bagian hidup kita itu. Ittaqillaha haitsuma kunta, tingkatkan takwamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau mampu meningkatkan takwa akan melahirkan hasanah. Hasanah itu yang akan menutup segala keburukan-keburukan. Makanya kalau orang salatnya benar, muncullah kemudian rambatan-rambatan kebaikan, tertutup peluang-peluang setan untuk menggoda, yang keluar yang baik-baiknya saja. Itu yang menjadikan digambarkan dalam salat ketika kita kemudian angkat tangan, simpan di sini, menutup ini, tutup, jaga, dan lihat baik-baik. Cara menutupnya kan begini. Ini sekali lagi, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini hasil riset. Coba lihat baik-baik. Yang ditutup yang kiri kan? Yang tutup yang kanan kan? Begini kan? Bukan begini ya? Awas, kanan di depan, begini. Yang menutup, kiri di dalam. Baru begini kan? Dan ada 3 cara. 3 cara. Yang telapak ini, ketemu punggung di sini. 1. Kemudian ini bisa menggenggam, bisa begini. Bisa begini, bisa menggenggam. Sama antara laki-laki dengan perempuan. Ini 1. Yang kedua, ini pergelangan. Ketemu pergelangan di sini. Ini. Di sini, begini. Yang pertama begini. Ini, telapak ketemu punggung. Begini, bisa digenggam. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini. Dan itu langsung ya, gak usah diukur dulu. Allah. So ya. Yang ketiga lewat dikit di sini. Tapi nggak sampai sini. Lewat dikit di sini. Jadi di sini, lewat dikit ke sini. Tapi nggak sampai ke sini. Ya, awas nggak sampai. Dan ini nggak disukai, nggak disukai. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan riwayat yang sampai tidak disukai seperti orang sombong. Ya orang sombong. Kadang-kadang kalau ngawasin proyek bangunan kan begini gitu. Jadi bukan di sini. Hati-hati ya. Hati-hati. Yang subuh-subuh ke puncak tuh kadang-kadang begini. Di sini. Nah ini, lihat-lihat. Ini kanan, ini kiri. Ini mahal sekali. Ini mahal sekali. Saya gambarkan begini. Kalau Anda berbuat sesuatu yang baik, itu sering diilustrasikan dengan kanan atau kiri? Kalau Anda berbuat sesuatu yang buruk, jangan Anda lah, ada yang berbuat yang buruk, diilustrasikan dengan apa? Kanan atau kiri? Aliran kiri, umumnya dianggap baik atau buruk? Pemikiran kiri, nyeleneh kan? Umumnya buruk kan? Maka ketika seseorang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya, dan tidak ada manusia yang sempurna, jika Anda pernah berbuat salah, jangan diekspos. Segera tutup dengan yang kanan, tutup dengan kebaikan. Maka yang baik itu akan menutup yang buruk dan tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi bukan dibikin status, bukan dibuka, bukan diobral. Nggak nyangka ya. Itu udah nyangka. Itu udah nyangka. Ya. Saya tidak Ustaz, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh Ustaz. Dia mah kalau tutup, segera tutup. Itu yang dimaksud innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Makanya ketika kita sudah tutup begini, kita mengakui sama Allah saja. Ini yang dimaksud perkataan Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni lau. Curhatnya sama Allah. Makanya ketika ditutup kita bilang, kita ngaku. Yang di Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Khataaya, iya. Ada ya kecilnya. Harus muncul ya kecilnya. Di kalimat pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya, karena ya terakhir itu pengakuan. Cara menerjemahkannya begini. Kadang cara menerjemahkan itu kalau mau dalam, kadang-kadang ada yang harus diawalkan walaupun urutan katanya di terakhir. Khataaya itu jamak dari kata khoti'ah. Kesalahan yang dilakukan sekali. Kalau berkali-kali khataaya, ya-nya panjang. Khataaya. Kalau ada ya pendek di akhirnya, ya, gitu. Khataya, ya. Ya terakhirnya itu mengakui, pengakuan. Salah. Jadi kita berkata begini dalam salat, begitu kita tutup begini, kita katakan, ya Allah, saya mengakui hamba ini banyak dosanya.
Dan kita sedang menghadap Allah. Dan suasananya kita merasakan mungkin itu sholat terakhir yang kita tunaikan. Kan bahasa Qur'annya begitu. Wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan mungkin kamu berpulang dalam sholat itu. Kan ingin husnul khatimah kan? Makanya kita katakan, ya Allah, aku ini hamba merasa banyak dosa. Sebelum sholat, mata salah lihat, lisan salah bicara, akal salah berpikir, sampai kaki salah melangkah. Tapi masih berani kita untuk bersujud kepada Allah. Makanya kita minta ampunan. Datang kita mengatakan, hamba mengakui banyak salah ya Allah. Tapi engkau itu maha pemaaf, maha pengampun. Maka hamba mohon, makanya pakai Allahumma